think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan membahas sebuah film bertema Apocalypse, yang pastinya akan dipenuhi psikopat di dalamnya. Film ini berjudul The Domestic, dan dirilis pada tahun 2018. Dengan bercerita tentang perjuangan pasutri yang ingin mencari keberadaan orang tua mereka. Pastinya film ini akan membuat kalian terus-menerus merasakan ketegangan, asalkan jangan yang lain aja yang tegang. Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan para remaja yang baru saja keluar dari sekolah. Tapi tiba-tiba satu skuad pesawat tempur melintas di atas mereka, menyebarkan gas beracun yang seketika membuat bencana terjadi. Dan racun tersebut bisa membuat orang langsung bertemu dengan Sang Pencipta. Sedangkan masyarakat yang tidak beruntung terpaksa harus bertahan hidup dengan sisa peradaban masa lalu, atau harus berubah mengikuti hukum rimba. Kita akan diberitahu apa yang terjadi pasca racun hitam itu disebar, di mana tidak ada lagi aturan di setiap wilayah, yang otomatis membuat para psikopat barbar berkumpul membuat geng untuk menguasai setiap wilayah. Di antaranya adalah Nailers, Plowboys, Gamblers, Seeds, dan lain-lain. Hal itu pun membuat setiap area tidak ada lagi yang aman bagi warga yang masih mempertahankan rasa kemanusiaannya. Lalu bersama dengan itu kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Mark yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke wilayah bernama Milwaukee. Biarpun Mark sudah tahu bahaya tersebut, tapi dia tetap bersikeras untuk melakukan perjalanan ke Milwaukee yang berjarak 450 mil dari tempatnya sekarang. Meski temannya mencoba menyarankan agar Mark tidak pergi, tapi Mark tidak peduli. Karena dia harus melakukan perjalanan itu demi istrinya yang bernama Nina, karena Nina khawatir dengan orang tuanya yang berada di Milwaukee. Akan tetapi ketika sedang bersiap-siap pergi, mereka didatangi oleh 4 orang kelompok dari geng Nailers. Melihat itu, diam-diam Mark pun berusaha mencari celah agar mereka bisa kabur. Lalu tiba-tiba, mereka pun menemukan sebuah rumah besar dan berniat untuk istirahat di rumah itu. Mark dan Nina kemudian mencari beberapa barang yang bisa mereka gunakan untuk bekal perjalanan jauh mereka nanti. Lalu Mark menemukan 2 mayat pemilik rumah yang mati secara mengenaskan akibat disiksa oleh para geng kopet yang menguasai wilayah di sana. Melihat itu, Nina pun langsung dibuat syok. Ya bagaimana enggak? Orang normal pun ketika melihat itu maka akan bereaksi sama seperti Nina, kecuali dirinya memiliki jiwa psikopat. Malam harinya mereka pun langsung beristirahat di kamar tanpa melakukan hal yang kalian harapkan. Dan keesokan harinya mereka lagi-lagi didatangi oleh 2 orang anggota dari geng Nailers. Sebut saja si Helm dan si rambut panjang, yang memang secara random sedang berpatroli untuk mencari mangsa, yang nantinya akan dipersekusi seperti yang terjadi pada mayat yang Mark temukan. Kemudian si Helm menemukan sehelai bulu ketek di sofa, yang membuat dia yakin jika di dalam rumah tersebut ada penghuninya. Mereka berdua pun perlahan menyusuri rumah itu. Tapi kedua anggota geng ini tidak menyadari jika Mark telah bersiap untuk menghabisi mereka. Lalu di saat Mark merasa mendapat kesempatan, tiba-tiba hingga akhirnya Mark berhasil menghabisi kedua anggota geng psikopat tersebut.
Setelah itu mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke Milwaukee. Di tengah perjalanan, Mark dan Nina mampir ke toko untuk mencari beberapa makanan bekal di perjalanan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bertahan hidup dengan sisa peradaban masa lalu adalah bertahan dengan sisa makanan apapun yang tersedia saat ini. Sesaat kemudian, tanpa diduga, seorang pria kulit hitam bernama Nathan langsung menyergap mereka. Di saat Mark tidak bisa berbuat apa-apa, plot twist pun terjadi. Karena ternyata Nathan tidak ada niatan buruk kepada Mark dan Nina. Namun lagi-lagi datang gangster ke tempat itu. Lalu mereka bersembunyi sembari dengan santai dia mengundang pasutri ini untuk makan malam di rumahnya. Hal itu ternyata bukan tanpa alasan, sebab anak Nathan yang bernama Stephen telah bersiap di tempat yang tersembunyi. Tapi tepat ketika mereka akan pergi, kelompok geng lain bernama Plowboys menghadang mereka. Saat ketua geng bernama Jim ini melihat Nina, hasrat mesumnya pun bergejolak untuk bisa mendapatkannya seperti dia mendapatkan seorang wanita bernama Betsy. Dan bahkan dia memasang pelacak khusus untuk si Betsy. Beruntung ternyata Nathan adalah orang yang disegani, sehingga Jim tidak berani mengambil resiko untuk membuat keributan. Sesampainya di kediaman Nathan, Mark dan Nina pun disambut dengan hangat sembari memakan masakan buatan istri Nathan yang bernama Teresa. Kehangatan di antara Nathan dan istrinya membuat Mark dan Nina terpesona. Karena ada hal yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nathan dan istrinya. Teresa yang menyadari itu kemudian berinisiatif mengajak Nina untuk curhat dengannya. Meski awalnya Nina merasa canggung sebab dia baru kenal dengan si Teresa, tapi pada akhirnya dia pun menceritakan hal yang dia alami bersama Mark. Bahwasanya dulu tepat sebelum apokalips ini terjadi, Mark dan Nina sedang melakukan proses perceraian. Hal itulah yang membuat mereka tidak harmonis seperti halnya Nathan dan Teresa. Sementara itu, di saat Mark dan Nathan yang sedang membasuh piring bersama, Mark meminta Nathan untuk melakukan barter dengannya. Barang miliknya dibarter dengan daging yang mereka makan sebelumnya, karena si Mark ini merasa bosan makan makanan kering terus-terusan. Mendengar itu dengan santai, Nathan pun berkata bahwa Mark tidak perlu melakukan barter. Bahkan dia akan memberikan makanan tersebut secara percuma-cuma, tapi dengan syarat jika Mark bisa menebak daging apa yang dia makan itu. Lalu dengan polos, Mark pun menebak. Yang dia makan adalah daging sapi. Nathan merespon sambil tertawa sembari berkata apakah selama ini Mark pernah melihat hewan berkeliaran pasca apokalips. Mark yang sadar arti dari perkataan Nathan pun langsung terkejut. Karena yang dia makan ternyata daging human. Mark pun refleks ingin segera mengajak Nina pergi dari rumah Nathan. Karena dia merasa telah ditipu oleh si Nathan. Akan tetapi Nathan mengancam jika Mark berpikir untuk pergi, maka dia akan menjadi stok makanan mereka yang berikutnya. Untuk menguatkan ancamannya, dengan sengaja Nathan bersiap memegang pisau di saat Teresa dan Nina datang. Belum sempat mereka meredakan ketegangan, tiba-tiba si Helm yang Mark kira sudah tewas datang sembari menyandra anak gadisnya Nathan. Sontak Teresa pun panik melihat anaknya dalam keadaan bahaya. Sementara itu, tanpa si Helm sadari, Stephen diam-diam merayap di bawah meja dapur. Lalu tiba-tiba kekacauan tersebut berakibat tewasnya Teresa dan anak gadisnya. Melihat itu, Mark pun tidak peduli. Mark kemudian bergegas mengajak Nina pergi dari kediaman Nathan. Namun di tengah perjalanan mereka malah bertengkar dan membuat dua orang bertopeng hewan atau lebih tepatnya geng gamblers dengan mudah menargetkan mereka. Nina pun terkena tembakan. Mark yang panik langsung memutar arah dan kabur menyelamatkan diri ke suatu tempat. Di sisi lain, Nathan menghubungi Jim, ketua geng Plowboys, untuk memburu Mark dan Nina.
sebab dia menganggap Mark dan Nina lah penyebab keluarganya tewas. Sontak Jim pun merasa sangat senang karena sebentar lagi koleksi betina miliknya bakal bertambah. Akan tetapi kebahagiaannya sirna seketika ketika melihat anak buahnya rebahan di lantai. Sesaat kemudian tiba-tiba ternyata yang menghabisi anak buahnya adalah si Betsy. Setelah itu Betsy membebaskan para wanita yang dijadikan koleksi oleh si Jim. Singkat cerita, ketika Nina tersadar ada sebuah catatan dari Mark yang berpesan bahwa dirinya saat ini sedang mencari makanan untuk mereka. Namun Nina malah berniat untuk meninggalkan Mark karena masih baper tentang pertengkaran mereka sebelumnya. Tapi niatnya berubah ketika dia melihat piringan hitam yang sengaja disiapkan Mark agar Nina bisa bersantai selagi menunggunya. Niatnya untuk meninggalkan Mark pun dia batalkan. Sedangkan Mark yang sedang mencari makanan. Dia dibuat heran karena tanpa sengaja menemukan Nathan dan Stephen sedang disekap. Orang yang menyekap Nathan dan anaknya pun menyergap Mark. Pria ini bernama William. Mark kemudian diberikan pilihan membunuh Nathan dan anaknya sekarang juga, atau Mark harus buy one dengan anak buahnya. Dan jika dia menang maka dia akan dibebaskan. Mark yang bukan seorang psikopat pun jelas lebih memilih bertarung dengan anak buah William daripada harus membunuh Nathan dan anaknya. Lalu di saat yang bersamaan Nina joget TikTok sambil teler. Tapi tanpa dia sadari tingkahnya sedang ditonton oleh si Betsy. Kembali ke Mark yang sedang bertarung. Keberuntungan masih berpihak padanya. Mark pun berhasil menghabisi si William. Setelah itu Mark melepaskan Nathan, Stephen dan anak buahnya William. Di sini Nathan meminta maaf kepada Mark. Dia pun kagum dengan Mark yang masih mempertahankan kemanusiaannya di saat dunia sedang mengalami apokalips. Keesokan harinya di saat sedang berlatih menembak, Nina mendekati Mark untuk mengajaknya baikan dengan alasan awal minta diajari menembak. Tapi ujung-ujungnya mereka pun beradu mekanik di sebuah mobil tua di garasi tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, diam-diam Betsy memasuki rumah. Lalu dia pun mengambil cincin yang dilepas oleh Nina sebelumnya. Akan tetapi di tempat Mark dan Nina, peradu mekanikan mereka pun harus terhenti karena mereka dipergoki oleh geng gamblers. Dan pada akhirnya mereka pun dibawa ke markas geng tersebut. Seperti namanya, yaitu gamblers atau penjudi. Geng tersebut tidak mementingkan peraturan lain selain uang. Mereka pun akan memulai apapun dengan bertaruh. Lalu mereka berdua kemudian dibawa ke sebuah arena untuk dijadikan ajang perjudian. Setelah itu mereka berdua dipaksa memegang pistol yang sudah terarah satu sama lain. Dan agar tidak kabur, tangan mereka dipasangi baut oleh sekelompok penggila judi tersebut. Kemudian Bandar Judai atau si ketua kelompok gamblers menjelaskan peraturan yang harus Mark dan Nina lakukan, di mana pistol di tangan mereka akan diisi peluru secara acak. Lalu ketika salah satu dari mereka tewas, maka yang selamat akan dibebaskan. Setelah selesai menjelaskan, si Bandar pun mulai menyuruh para anggotanya memasang taruhan. Awalnya Mark harus terkena tembakan, dan di balik kesenangan di saat melihat Mark tertembak, Nina berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Kemudian dia langsung merebut senjata si Bandar Judai. Dengan bermodalkan pistol tersebut, Nina mengancam mereka agar bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Ketika Mark dan Nina berhasil keluar, hal tak terduga pun terjadi.
Karena tanpa mereka sadari, Betsy membantu mereka berdua dengan membunuh anggota Gamblers yang sedang berjaga di luar. Sehingga mereka bisa lolos dari tempat itu dan pada akhirnya sampai di Milwaukee. Sesampainya di Milwaukee atau tempat orang tua Nina tinggal, Mark langsung dirawat. Sedangkan Nina bertemu dengan para tetangganya. Lalu di sini akhirnya Nina mengetahui kenapa orang tuanya tidak memberikan kabar. Karena ternyata kedua orang tua Nina telah meninggal dunia. Meski awalnya Nina merasa sangat sedih karena kepergian orang tuanya. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak boleh terus-menerus meratapi kesedihan. Sebab dunia yang dia tinggali sekarang adalah tempat yang mengharuskan siapa yang kuat dia yang bertahan. Para tetangganya pun memberitahukan Nina tentang sistem keamanan yang mereka bangun agar bisa bertahan hidup dari para psikopat di luar wilayah mereka. Tidak lama kemudian datanglah seorang kakek tua bernama Phil, yang ternyata merupakan kerabat dekat dari ayahnya Nina. Di sisi lain, tanpa diduga Betsy berhasil menyusup ke daerah itu, hanya untuk memperhatikan Mark dan Nina. Kembali ke Nina di saat dia sedang mempersiapkan makanan, tanpa sengaja dia melihat bahwa Phil sedang menghubungi seseorang menggunakan telepon radio. Karena penasaran, Nina pun mengikuti arah Phil pergi. Belum sempat memahami situasi, kelompok geng Gamblers pun tiba-tiba datang di tempatnya. Nina pun langsung mempersiapkan persenjataannya untuk melakukan pertempuran melawan anggota gangster tersebut. Sedangkan Betsy langsung mengambil posisi dengan mesin gun yang dia bawa. Singkat cerita, pertempuran pun dimulai. Pak tua, tetangga Nina, Betsy, dan Nina berada di posisi mereka masing-masing untuk menyerang Gamblers yang diketuai oleh betina psikopat. Di saat yang bersamaan, salah satu anggota Gamblers ternyata menyerang Mark yang berada di rumah. Beruntung dia berhasil mengalahkan anggota Gamblers tersebut. Sedangkan Betsy harus mengalami luka tembak yang membuatnya tidak berdaya untuk melanjutkan pertempuran. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, mobil truk milik Plowboys juga datang menyerang kelompok Gamblers. Kelompok Plowboys itu bisa datang dikarenakan alat pelacak yang dipasang Jim di tubuhnya Betsy sebelumnya. Dan tujuan mereka datang tentunya untuk kembali menangkap si Betsy. Melihat itu, Nina pun langsung berusaha mengaktifkan sistem bom manual yang disediakan oleh para tetangganya. Hingga akhirnya Nina pun berhasil menghancurkan mobil truk milik Plowboys beserta anggota gengnya. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga, Betsy menemui Mark. Di sini dia memberikan cincin yang ditinggalkan Nina sebelumnya kepada Mark. Dan dari sini kita juga akhirnya mengetahui, ternyata tujuan Betsy melindungi mereka berdua karena dia merasa kagum melihat perjuangan Nina dan Mark, yang membuat dirinya tergerak untuk kembali membuat mereka tetap menjadi pasutri yang harmonis. Akan tetapi belum sempat Mark berterima kasih, tiba-tiba lalu ternyata Phil merupakan mata-mata dari Gamblers, dan juga dialah yang memberitahukan geng Gamblers tentang keberadaannya. Singkat cerita, Mark pun memasangkan kembali cincin pernikahan itu kepada Nina. Dan pada hari itu juga Mark dan Nina memutuskan untuk pergi dari sana. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menggangsterkan. Ketegangan yang disajikan dari awal film sampai akhir sangatlah epik. Walaupun kita tidak mengetahui kenapa satu skuad pesawat di awal film tadi menyebarkan racun yang membuat apokalips terjadi. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa share di kolom komentar. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.